Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 21 dari kelanjutan Battle Trogdhaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika orang-orang melihat Xiaoyan sedang memurnikan pil, mereka melihat api berwarna-warni di hadapan Xiaoyan yang langsung berubah menjadi hitam. Dan ini adalah api milik Xiaoyan. Saat semua orang melihat api hitam yang menyala ini, ada kegemparan di semua orang. Beberapa alkemis pun sadar akan hal itu, bahwa ini adalah api Heart Flame. Namun, di mata orang-orang, Heart Flame hanyalah legenda saja. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti mereka akan dapat melihatnya secara langsung dan merasakan tekanannya yang sangat kuat seperti ini. Oh, ternyata dia benar-benar memiliki api yang kuat. Namun, meskipun dengan Heart Flame sekalipun, 2 bulan adalah waktu yang terlalu singkat. Aku ingin melihat apakah dia berhasil menyempurnakan pil itu atau tidak, ucap dari Jinfei. Semua orang mata lalu memandang ke arah Xiaoyan. Sueme yang berada di pavilion tertinggi pun melihat aksi Xiaoyan yang sangat luar biasa ini. Dia benar-benar bodoh. Apakah dia tidak berpikir bahwa mungkin Heart Flame yang dia miliki akan membuatnya diburu oleh alkemis lain, ucap dari Sueme. Pada saat ini, ada butiran keringat halus di dahi Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, lautan obat seukuran kepalan tangan pun sudah berubah menjadi pil seukuran ibu jari. Pada saat ini, masih ada 10 hari yang tersisa sebelum babak kedua ini berakhir. Untungnya, dia telah memasuki langkah terakhir, yaitu tahap pembentukan pil. Namun selama 5 hari terakhir ini, masih tidak ada gerakan di udara. Dan Lei pun masih tidak muncul. Dan mata Xiaoyan mulai menunjukkan kegelisahan karena Danley-nya belum muncul. Kenapa Danley masih belum muncul? Ucap dari Xiaoyan. Danley adalah petir yang akan muncul di saat-saat terakhir dari penyempurnaan pil atau seseorang ingin menerobos kekuatan. Kita pernah membahasnya. Apakah Danley tidak akan muncul? Ucap dari Xiaoyan sambil menghentikan gerakan tangannya. Mata semua orang pun tertuju kepada Xiaoyan. Sepertinya dia tahu bahwa dia tidak akan mungkin berhasil. Jadi dia memilih untuk menyerah, ucap dari Wang Guo. Kemudian, Xiaoyan melompat dan menatap pil di dalam nyala api di bawahnya. Bus, bus, bus. Pada saat ini, kilatan petir yang berkedip-kedip muncul di tubuh Xiaoyan. Hei, apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang alkemis yang seperti itu. Apakah yang akan dia lakukan? Ucap dari orang-orang. Buar, tiba-tiba kekuatan petir yang sangat kuat pun meledak dari Xiaoyan. Karena Danley tidak terlihat, maka aku sendiri yang akan membuat Danley-nya, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun melotot dan terkejut. Apa? Dia benar-benar luar biasa, ucap dari orang-orang lagi. Suara kegemparan tidak hanya datang dari para alkemis saja, namun dari para peserta juga semuanya melotot. Semua orang menonton juga berseru-seru. Apakah anak ini gila? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia membuat Danley sendiri, ucap dari Sueme. Buat. Petir-petir pun terus menyambar dari tubuh Xiaoyan. Tetapi pada saat yang sama, tanpa kendali Xiaoyan, nyala api hitam yang mengamuk juga masih tetap bisa stabil. Oh, jadi ini benar-benar Heart Flame. Api itu benar-benar bisa melindungi pil dengan sendirinya. Sepertinya dia memiliki kecerdasan sendiri. Adegan demi adegan yang tidak dapat dipercaya oleh orang-orang benar-benar mengejutkan semua orang. Dan ini adalah hari terakhir babak kedua ini. Setelah petir-petir berjatuhan, Xiaoyan dengan cepat mendarat dan kekuatan jiwanya yang kuat pun melonjak keluar. Pada saat ini, dia melihat pil yang bergetar di dalam nyala api di depannya. Xiaoyan tahu bahwa menembakkan petir terlalu kuat itu akan merusak pilnya. Sialan, kekuatan petir yang aku tembakan terlalu kuat, ucap dari Xiaoyan. Saat ini,
dia terus mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pil itu lagi. Selama kekuatan petir dalam pil ini benar-benar bisa menjadi tenang, maka pil itu akan berhasil disempurnakan. Namun, batas waktunya sudah habis. Di bawah tatapan semua orang pun menahan napas mereka, seolah-olah mereka juga ikut tegang. Dan lingkungan di sekitarnya pun menjadi sangat sunyi. Babak kedua telah berakhir, ucap dari petugas kontes. Apakah dia berhasil? Apakah dia berhasil? Aku rasa dia seharusnya gagal. Woi, dia berhasil nggak goblok? Aku pikir juga begitu. Bagaimanapun, Danley tidak muncul. Pasti gagal, tolol. Meskipun dia memiliki kekuatan petir, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan Danley. Benar tidak? Benar tidak? Hahaha. Berapa orang mulai berkomentar tentang Xiaoyan. Ada yang mencemoohnya dan juga ada yang enggak. Etama aing wenu aral. Saat ini hanya Ling Fei yang menundukkan kepalanya dan dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, Ling Fei perlahan lalu mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Dia benar-benar telah berhasil. Dia benar-benar berhasil, ucap dari Ling Fei. Diam-diam, dia memeriksa pil buatan Xiaoyan dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Saat ini, semua mata masih tertuju kepada Xiaoyan. Saat ini, dia masih menggenggam pil yang dia buat. Setelah beberapa saat, telapak tangan Xiaoyan akhirnya terbuka. Lalu aroma pil yang sangat kuat pun menyebar dari telapak tangan Xiaoyan dalam sekejap. Pemurniannya telah berhasil. Wow, semua orang pun lalu bersorak. Bahkan para peserta juga ikut bersorak. Untuk para alkemis, kebanyakan dari mereka tidak memiliki terlalu banyak intrik atau perselisihan. Karena di mata alkemis sejati, begitu ada pil yang diciptakan dan pil itu sangat luar biasa, itu adalah sebuah karya seni. Jadi mereka memandang Xiaoyan ini dengan sangat kagum karena menunjukkan cara pemurnian yang sangat luar biasa. Ini seolah-olah seperti pertunjukan bartender. Tiba-tiba, Xiaoyan menjadi bintang paling bersinar di seluruh kontes platform kontes ini. Sepertinya dia tidak hanya berhasil, tetapi juga dia menyempurnakan pil yang begitu bagus. Ini benar-benar mengejutkan, ucap dari Feng Chan yang berjarak tidak jauh dari Ling Fei. Tetapi tentu saja, tidak semua alkemis bersorak untuk Xiaoyan. Karena saat ini ada sosok yang sedang duduk bersila. Dia menggunakan jubah dan topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. Saat sorakan untuk Xiaoyan ini bergema, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan tatapannya hanya tertuju kepada Xiaoyan. Hei, ada tanda orang itu di dahinya. Itu adalah tanda dari dewa jahat. Reinkarnasi dewa jahat akhirnya muncul, ucap dari sosok itu saat melihat Xiaoyan. Sosoknya tiba-tiba memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Tetapi itu hanya untuk sesaat saja. Kemudian, dia menekan lagi dengan paksa. Sosok ini seperti memiliki dua kepribadian dalam satu tubuh. Tangkap dia, ambil saja dia, dan korbankan dia ke 10 Raja Roh Agung. Dan aku bisa mendapatkan jiwaku kembali, ucap dari sosok itu sambil sedikit bergetar. Tetapi ini bukan karena dia takut, melainkan lebih seperti meluapkan kegembiraannya. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya lagi, dan bahkan dia tidak melihat ke arah Xiaoyan lagi, karena dia takut ketahuan oleh Xiaoyan. Hasil kontes putaran kedua ini diumumkan dengan sangat cepat. Lebih dari 200 orang yang sudah menyerah saat ini. Di antara 200 orang tersisa ini, ada 150 orang yang gagal dalam pemurnian obat. Dan hanya 50 orang saja yang akhirnya bisa menyempurnakan pil. Yang bisa melakukan pemurnian dengan benar hanya 8 orang saja. Pil kali ini disebut dengan pil Yin Yang Qinhua. Ya begitulah. Pil ini menggunakan berbagai racun dan penawar untuk menyehatkan dan merusak tubuh sekaligus. Bahan obat yang konduktif ini bisa menetralkan satu sama lainnya. Efeknya dapat menselaraskan sumber gas, dan dalam jangka waktu tertentu itu bisa meningkatkan jumlah sumber gasnya. Semua yang kalah bisa meninggalkan platform, karena babak terakhir dalam kontes ini akan segera dimulai, ucap dari petugas kontes. Xiaoyan akhirnya berhasil memasuki babak finalnya. Sui Mei pun langsung mencurigai Xiaoyan. Dulu dia tampak bodoh menyempurnakan pil racun api. Mungkin dia sengaja pura-pura bodoh di hadapanku dan membuang-buang waktu. Tetapi mengapa
dia sengaja untuk membuang-buang waktu seperti itu. Untuk apa itu dilakukan? Ucap dari Sue Mei. Sue Mei pun lalu merenung. Tetapi dia sepertinya tidak punya alasan untuk menunda waktu. Oh ya, dia terus meminta dan menyempurnakan pil untuk memperbaiki tubuh. Pasti disitulah ada petunjuk. Lagi pula, kedua wanita yang terus bersamanya tidak terluka sama sekali. Sepertinya dia sedang menyembuhkan seseorang yang terluka parah untuk pulih kembali. Namun, dia sengaja tinggal di sini karena yang dia inginkan hanyalah menunda waktu yang cukup untuk memulihkan orang yang terluka itu. Dan saat orang itu pulih, dia akan berani untuk menghadapi siapa saja yang ada di sini. Jika tebakanku ini benar, dia lebih licik dariku. Dan dia juga tidak ragu-ragu untuk mengekspos Heart Flame di dalam tubuhnya di dalam kontes ini. Dia memang mempunyai rencana dan dia tidak takut pada siapapun, ucap dari Sue Mei. Dia ingin menyerang Xiaoyan saat ini, tetapi sekarang Xiaoyan telah menarik perhatian banyak orang. Jadi Sue Mei pun sangat tidak berdaya. Tepat ketika Xiaoyan sedang duduk, ada transmisi suara jiwa yang memasuki pikiran Xiaoyan. Akhirnya kita bertemu kembali, ucap dari suara itu. Tiba-tiba Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya dengan terkejut. Namun saat dia melirik ke belakang, tatapannya berhenti pada sosok yang berada di hadapannya dengan langsung. Oh, sepertinya kamu ada di sini juga, ucap dari Xiaoyan. Ya, takdir mempertemukan kita lagi. Aku kira kamu sudah mati, tetapi ternyata kamu masih hidup. Aku tidak menyangka kamu telah bertahan dari pengejaran aliansi dewa seperti itu. Sungguh luar biasa, ucap dari Lin Fei. Sebenarnya aliansi dewa berhasil membunuhku saat itu, tetapi sayangnya seseorang telah menyelamatkan hidupku, ucap dari saya. Kalau begitu, kamu benar-benar beruntung. Bagaimana kamu bisa mendapatkan Heart Flame seperti itu? Dari dulu, alam psionik juga mencari tahu tentang keberadaan Heart Flame. Tetapi mereka yang pergi ke sana tetap pasti akan mati oleh racun api itu. Tidak ada obat untuk mengobatinya. Namun racun api yang menakutkan ini telah ditundukkan olehmu. Sungguh sangat luar biasa, ucap dari Lin Fei. Ya, aku hanya beruntung saja, ucap dari saya. Lin Fei sebenarnya ingin terus berbicara dengan saya. Tetapi saat ini, suara petugas kontes pun terdengar lagi. Kompetisi babak final akan segera dimulai sekarang, ucap dari petugas kontes itu. Ini adalah pil pengumpul jiwa 9. Resep pil ini tentu tidak asing bagi kalian semua, bukan? Tetapi mereka yang berhasil dalam pemurnian pil peringkat yang sesuai, kami akan membayar 5 miliar pil sumber gas dewa. Dan batas waktunya adalah 20 tahun lagi, ucap dari petugas kontes itu lagi. Setelah itu ada 8 sinar cahaya yang menyapu ke masing-masing peserta. Dan mereka semua menangkap cahaya itu. Cahaya itu adalah sebuah cincin penyimpanan yang berisi resep yang diperlukan untuk memurnikan pil ini. Sepertinya mereka berniat untuk menggagalkan semua orang, sehingga mereka tidak perlu memberikan hadiah itu. Ya, meskipun pil pengumpul 9 jiwa ini masih merupakan pil ilahi, itu pasti pil yang paling sulit untuk dibuat. Karena pil ini memiliki efek khusus. Pil itu dapat membuat orang mati yang dalam pertempuran dan kehilangan tubuhnya. Jiwa dari orang yang mati itu bisa terlindungi dan tidak bisa dilenyapkan. Ini setara dengan memberi kesempatan seseorang untuk bereinkarnasi. Kesulitan memperbaiki pil ini sangatlah tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu, pil pengumpul jiwa 9 ini memiliki harga yang tidak ternilai di pasaran. Semua orang pun terkejut. Dan sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa misi membuat pil ini akan keluar di kontes obat mujarab kali ini. Bahkan Lin Fei dan juga Feng Chan yang berada di kejauhan pun terkejut. Keduanya saat ini mengkerutkan kening mereka. Jumlah bahan obat untuk memurnikan pil ini adalah sebanyak 19.999. Dan setiap bahan obat perlu disempurnakan, dan yang paling sulit adalah ketika semua bahan obat itu menjadi pil. Itu masih akan sangat sulit untuk distabilkan. Untuk memurnikan 19.999 bahan obat ini, para alkemis tentu harus memiliki kekuatan jiwa yang sangat tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan mungkin bisa berhasil, ucap dari Lin Fei. Suaranya terdengar oleh Xiaoyan.
Jelas bahwa Lin Fei berniat untuk memberitahu Xiaoyan apa yang dia ketahui. Kedengarannya pil ini sangat sulit untuk dimurnikan, ucap dari Xiaoyan. Ini memang sulit. Bahkan jika kamu memiliki Heart Flame sekalipun, pasti tidak akan mudah untuk memperbaiki pil ini. Jika kamu belum pernah untuk membuat pil ini, dan ini adalah pertama kalinya kamu membuat pil ini, kemungkinan besar kamu akan gagal, ucap dari Lin Fei. Jadi, sepertinya aku harus menyerah saja, tanya dari Xiaoyan. Saat ini para penonton masih meributkan soal pemilihan pil ini. Aku rasa tidak akan ada yang bisa untuk memenangkan kontes obat mujarab kali ini. Kesulitan pil mengumpulkan jiwa 9 ini sudah terkenal akan kesulitannya. Tetapi di sini ada seseorang yang memiliki Heart Flame. Mungkin dia bisa untuk melakukannya, ucap dari para penonton. Namun semua 8 peserta ini memilih untuk tidak menyerah. Lin Fei dan juga Feng Chan sudah menyalakan api perak di depan mereka. Dan mereka sudah mulai memurnikan bahan-bahan obat yang mereka miliki. Tetapi ekspresi Lin Fei tanpa tidak berdaya. Dia tahu betapa sulitnya untuk memperbaiki pil pengumpul jiwa 9 ini. Dan Lin Fei sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri di hatinya. Sementara itu, Feng Chan di sisi lain terlihat lebih tenang. Aku sih tidak masalah apakah pemurnianku ini akan berhasil atau tidak. Yang penting aku jalani saja. Meskipun pil ini sangat sulit untuk dimurnikan, apa yang aku lakukan sekarang pasti akan bermanfaat untuk pemurnian obatku selanjutnya. Ini akan menjadi pengalaman yang baik untuk para alkemis, ucap dari Feng Chan. Xiaoyan pun langsung menjadi sedikit bersemangat ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, dia sebenarnya memiliki pemikiran yang sama yang dikatakan oleh Feng Chan. Pada titik ini, Xiaoyan sudah tidak peduli apakah dia akan menang kontes ini atau tidak. Karena yang lebih dipedulikan oleh Xiaoyan adalah seberapa banyak ia bisa mempelajari tentang pemurnian pil obat di sini. Adapun tentang apakah dia akan memenangkan kejuaraan ini, Xiaoyan hanya bisa melihat bagaimana nanti saja hasilnya. Ya, lagi pula tujuanku ke sini adalah untuk meningkatkan teknik pemurnian obatku sendiri. Jika aku berhasil dalam pemurnian ini, maka itu akan aku anggap sebagai keberuntunganku saja, ucap dari Xiaoyan. Sekarang, Immortal Flame telah terungkap di hadapan semua orang, dan itu pasti akan memicu banyak masalah. Jadi Xiaoyan sudah tidak akan menutup-nutupi apapun lagi darinya. Xiaoyan, sekarang saatnya bagimu untuk bermain, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjulurkan telapak tangannya dan melihat nyala api yang keluar dari tubuhnya di sepanjang lengannya. Namun, ketika bukan api berwarna hitam yang dimunculkan oleh Xiaoyan, semua orang pun semakin penasaran. Karena saat ini, api yang muncul dari lengan Xiaoyan berwarna ungu. Kenapa warna apinya berubah lagi? Ya, sepertinya nyala api ini benar-benar berbeda dari nyala api hitam sebelumnya. Tetapi, aku masih merasakan kekuatan yang sangat luar biasa pada nyala api itu. Semua orang lalu menatap Xiaoyan ke arah Xiaoyan dengan sangat menakjubkan. Termasuk juga Lin Fei dan juga Feng Chan. Wang Kuo dan juga Zhang Xian yang berhasil maju ke babak final pun ikut menatap Xiaoyan. Mereka berdua sepertinya sudah berpengalaman dalam kontes obat mujarab ini. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka ikut berpartisipasi. Jadi meskipun nilai pil yang disempurnakan oleh mereka di babak kedua kontes ini tidaklah tinggi, mereka bisa masuk ke babak final dengan sangat lancar. Di depan Xiaoyan saat ini, ada nyala api Yaoyan yang sudah membara. Lalu mereka berdua mengangkat kepala mereka menatap ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Jenis api apa ini? Bukankah Immortal Flame seharusnya berwarna hitam? Mengapa sekarang berubah menjadi warna ungu? Ucap dari Zhang Xian. Meskipun aku merasa tekanan yang sama, aku bisa dengan jelas merasakan bahwa api ungu ini berbeda dengan api hitam sebelumnya. Mengapa masih ada tekanan yang begitu kuat seperti ini? Ucap dari Wang Kuo. Di bawah banyak tatapan mata yang mengarah kepadanya, Xiaoyan lalu mengibaskan lengannya. Kobaran api Yaoyan di depannya pun langsung berubah menjadi 10 bagian api yang melayang di depan Xiaoyan. Dan semua bahan obat itu dimasukkan ke dalam 10 bagian api itu untuk disempurnakan pada saat yang bersamaan. Lin Fei dan juga Feng Chan terus mengamati adegan ini. Mereka menatap Xiaoyan dengan sangat kaget.
Jika api biasa dibagi menjadi 10 bagian untuk mengekstrak bahan obat pada saat yang bersamaan, itu tentu saja merupakan tindakan yang bodoh. Tetapi kobaran api Yaoyan di depan Xiaoyan ini semuanya terlihat sangat stabil. Stabil semacam ini tentu sangatlah luar biasa. Para alkemis juga dapat memahami bahwa untuk membuat 10 api yang begitu stabil sangatlah memerlukan kekuatan jiwa yang begitu kuat. Aku sepertinya pernah melihat nyala api seperti itu di buku-buku kuno. Api itu dapat dibagi menjadi 10 api. Jika aku ingat dengan baik, api ini juga merupakan heart flame bernama Yaoyan, yaitu heart flame peringkat ke-9. Jadi ini adalah heart flame lagi. Artinya selain immortal flame yang menempati peringkat ketiga, orang ini juga memiliki Yaoyan, heart flame peringkat ke-9. Dia punya 2 heart flame pada saat yang bersamaan. Sepertinya dia memang memiliki 2 heart flame. Tidak heran jika Tuan Istana Suemei secara pribadi mengawasinya, ucap dari orang-orang. Para alkemis yang menyaksikan penampilan Xiaoyan ini mulai berkomentar. Ling Fei juga lalu memperlambat kecepatan pemurnian obatnya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiaoyan. Kekuatan jiwanya lalu ditransmisikan kepada Xiaoyan. "Kamu memiliki 2 heart flame?" tanya dari Ling Fei. "Sebenarnya aku mempunyai 3, jawab dari Xiaoyan dengan sangat santai. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil memenangkan kontes ini atau tidak? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak lupa gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah!